Assalamualaikum. Tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu mengetahui apa saja gerak pada tumbuhan, menganalisis apa saja pengaruh gerak pada tumbuhan, menentukan gerak pada tumbuhan. Selanjutnya 4, menganalisis faktor yang menyebabkan gerak pada tumbuhan. Video kali ini kita akan belajar tentang materi gerak pada makhluk hidup. Nah, ngomong-ngomong gerak pada makhluk hidup, kita harus tahu apa arti kata bergerak. Bergerak salah satu ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup. Di kelas 7, Ananda sudah mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup, di mana ciri makhluk hidup yang pertama ada bernafas, peka terhadap rangsang, dan tumbuh dan berkembang. Dan salah satunya yaitu bergerak. Nah, kita tahu makhluk hidup itu terdiri dari manusia, tumbuhan, dan hewan. Nah, manusia dan hewan, bagaimana cara manusia dan hewan bergerak? Nah, manusia dan hewan memiliki pola gerak yang hampir sama. Ada berjalan, ada berlari, melompat, berenang, serta terbang. Nah, untuk di bagian terbang itu hanya dimiliki oleh hewan. Nah, gerak pada manusia dan hewan dapat berupa perpindahan posisi atau berpindah tempat. Gerak pada manusia dan hewan dapat berupa perpindahan posisi dari satu posisi ke posisi lain. Gerak berpindah tempat yang melibatkan semua bagian tubuh dikenal dengan istilah lokomosi. Jadi, perpindahan itu perpindahan dari titik satu ke titik dua itu dinamakan dengan lokomosi. Nah, gerak berpindah tempat yang melibatkan semua bagian tubuh tumbuhan dinamakan dengan lokomosi. Pernahkah kamu melihat tumbuhan bergerak? Eits, bukan bergerak karena ditiup angin loh ya. Kalau tidak pernah melibatkan tumbuhan bergerak, jadi gimana dong tumbuhan bergeraknya? Kan makhluk hidup. Gimana ya? Gerak pada tumbuhan sangat terbatas dan bukan berupa perpindahan tempat. Nah, kalau perpindahan tempat itu dinamakan apa? Lokomosi, perpindahan tempat. Nah, tumbuhan hanya dilakukan oleh sebagian dari bagian tumbuhan untuk bergerak. Maksudnya, tumbuhan bergerak hanya misalkan akarnya saja, batangnya saja, dan daunnya saja. Bisa dimengerti ya? Ada pertanyaan? Apakah kalian pernah melihat tumbuhan putri malu? Nah, apakah kalian pernah menyentuh daun putri malu? Nah, apa yang terjadi ketika kalian menyentuh daun tersebut? Nah, ibu contohin. Nah, ada tangan seorang menyentuh daun putri malu. Apa yang terjadi ketika daun disentuh? Nah, jawabannya adalah daun akan menutup. Ini berarti menjelaskan bahwa tumbuhan dapat bergerak. Selain gerak menutup pada daun, gerak apa saja sih yang dapat dilakukan tumbuhan? Nah, gerak pada tumbuhan umumnya dapat diamati secara nyata karena berlangsung lambat dan terjadi pada bagian tubuh tumbuhan atau sel tumbuhan. Nah, tumbuhan melakukan gerak hanya sebatas menganggap rangsangan. Nah, rangsangan dapat berupa sentuhan, cahaya, gravitasi bumi, dan bahan kimia.
Nah, konsep gerak pada tumbuhan, nah ini adalah inti pelajaran kita. Nah, ada gerak endonom. Nah, gerak endonom atau gerak autonom. Ada gerak higroskopis dan gerak esionom. Gerak endonom adalah gerak spontan tanpa rangsangan dari luar. Sedang arti bergerak itu secara spontan tanpa rangsangan dari luar. Nah, berarti gerak endonom gerak spontan. Nah, datang dari dirinya sendiri. Selanjutnya, gerak higrokopis, di mana gerak karena pengaruh perubahan kadar air di dalam sel sehingga terjadi pengurutan yang tidak merata. Apa kata kuncinya? Yaitu perubahan kadar air dalam sel sehingga terjadi pengerutan yang tidak merata. Itulah gerak higrokopis. Selanjutnya ada gerak esionom, di mana gerak karena rangsangan dari lingkungan sekitar. Adapun gerak karena rangsangan dari lingkungan sekitar itu ada gerak tropisme, gerak taksis, dan gerak nasti. Jadi konsep gerak pada tumbuhan ada 3 ya, ada gerak endonom, gerak higrokopis, dan gerak esionom, di mana gerak endonom adalah gerak yang terjadi secara spontan tanpa rangsangan dari luar. Selanjutnya gerak higroskopis adalah gerak pengaruh perubahan kadar air di dalam sel. Selanjutnya gerak esionom adalah gerak karena rangsangan dari lingkungan sekitar. Itu ada gerak tropisme, taksis, dan nasti. Selanjutnya kita membahas tentang gerak endonom atau gerak autonom, di mana gerak ini terjadi secara spontan dan tidak diketahui penyebabnya atau tanpa rangsangan dari luar. Gerakannya ini disebabkan oleh rangsangan dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Contohnya yaitu gerak rotasi pada sitoplasma pada sel daun Hydrilla verticillata, di mana tumbuhan ini hidup biasanya diletakkan di akuarium, di mana di sana terjadi gerak rotasi sitoplasma pada sel. Nah, ini geraknya terjadi secara spontan dan tidak diketahui penyebabnya. Nah, gerak yang pengaruhnya adalah gerak rotasi sitoplasma pada sel itu sendiri. Nah, selanjutnya kita bahas tentang gerak tumbuh ketika terlihatnya akar, batang, daun, dan bunga. Nah, gerak ini juga terjadi secara spontan. Nah, tanpa rangsangan dari luar. Nah, gerak tumbuh ketika terlihatnya akar, batang, dan daun serta bunga. Nah, ini kelihatan sitoplasmanya yang bergerak atau terjadi perputaran sitoplasma. Selanjutnya ada gerak higroskopis, di mana gerak ini karena pengaruh perubahan kadar air di dalam sel sehingga terjadi pengerutan yang tidak merata. Nah, contohnya yaitu pecahnya kulit buah, polong-polongan. Misalnya tumbuhan lamtoro, kembang merah, dan kacang buncis. Nah, tumbuhan-tumbuhan ini yang telah tua dan kering akan pecah sehingga bijinya itu terpental keluar. Nah, ini gambar dari buah polong-polongan. Nah, ketika buahnya sudah masak, maka kulit buah akan pecah serta polong-polongan atau bijinya akan terpental keluar. Nah, ini merupakan gerak higrokopis. Nah, selanjutnya ada membukanya sel anulus pada sporangium tumbuhan paku.
di mana sel anulus akan bergerak membuka bila kadar air sporangium sudah sangat rendah. Bila kadar air sporangium sudah sangat rendah, maka akan menciptakan gerak. Nah, selanjutnya membukanya gigi peristom pada sporangium tumbuhan lumut. Nah, tumbuhan lumut itu berkembang biak dengan cara sporangium atau wadah spora pada tumbuhan lumut. Nah, ini akan membuka pada saat spora di dalamnya telah matang. Gigi peristom pada sporangium tersebut akan bergerak dan juga memungkinkan spora di dalamnya untuk keluar dan tumbuh menjadi tumbuhan lumut baru. Nah, ini adalah gambar dari sporangium yang keluar. Nah, selanjutnya ada gerak esionom, di mana gerak tumbuhan yang disebabkan karena adanya rangsangan dari lingkungan sekitar. Nah, kata kuncinya yaitu adanya rangsangan dari lingkungan sekitar, baik itu gerak nasti, gerak taksis, dan gerak tropisme. Nah, adapun dari gerak tropisme adalah gerak sebagian tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan dari luar dan arah geraknya dipengaruhi oleh arah rangsangan. Nah, kata kuncinya adalah sebagian yang dipengaruhi oleh arah rangsangan. Nah, selanjutnya ada gerak seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Nah, kata kuncinya gerak taksis adalah gerak seluruh bagian yang dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Selanjutnya ada gerak nasti, di mana gerak sebagian tumbuhan akibat rangsangan dari luar, tetapi geraknya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Kata kuncinya adalah gerak sebagian dari arah geraknya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Nah, kata kunci dari masing gerak ini tropisme itu ada sebagian dipengaruhi oleh arah rangsangan, taksis seluruh bagian dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Nah, kata kuncinya kalau kita pakai bahasa gaul mungkin kayak gini. Bahasa gaul agak nyimpang dikit nggak apa-apa lah ya. Nah, coba Nanda perhatikan ya, nggak apa-apa kan. Nah, tropisme ada gerak nasti dan gerak taksis. Nah, gerak tropisme atau gerak taksis adalah gerak sebagian. Kalau dicolok dia akan bergerak dan nengok ke yang nyolek. Cuma nengok ya. Nah, maksudnya gini. Nah, ketika kita nyolek sebagian, kalau kita colek berarti dia nengoknya yang nengok ke yang nyolek kan, cuma sebagian dari tropisme kepala. Nah, paham kan? Jika gerak tropisme yang geraknya sebagian, kalau kita colek dia akan bergerak nengoknya ke yang nyolek nengoknya, tapi bergerak sebagian. Nah, artinya gerak nasti di mana gerak sebagian, kalau dicolek dia akan bergerak, nggak akan nengok ke yang nyolek, tapi nengoknya ke arah lain. Nah, misalkan kita colek nih ya, nah orangnya nggak lihat ke yang nyolek, tapi tetap bergerak, geraknya cuma sebagian. Nah, ibu ingatkan lagi, gerak nasti adalah gerak sebagian. Misalkan kalau kita colek, dia nggak akan nengok ke orang yang nyolek, tapi dia lihatnya ke mana-mana. Kalau lihatnya ke yang nyolek, atau itu namanya gerak tropisme. Selanjutnya gerak taksis, di mana gerak taksis itu adalah geraknya seluruh bagian. Kalau dicolek dia akan bergerak nyamperin tuh ke yang nyolek. Jadi bukan nengok doang tapi nyamperin ya. Nah, jadi gerak taksis adalah gerak seluruh bagian. Kalau kita colek dia akan bergerak dan nyamperin ke yang nyolek. Jadi bukan nengok tapi nyamperin ya. Itulah gerak
taksis. Nah, ingat ya kata kuncinya. Kalau gerak tropisme kuncinya sebagian tapi nengoknya ke yang nyolek. Kalau gerak nasti itu geraknya sebagian tapi liatnya nengok ke arah lain, bukan ke yang nyolek ya. Kalau gerak taksis geraknya seluruh bagian. Kalau dicolek dia akan bergeraknya nyamperin langsung orangnya yang nyolek. Misalnya gerak tropisme, ada gerak tropisme, ada gerak fototropisme, ada gerak tigmotropisme, dan ada gerak hidrotropisme atau kemotropisme. Nah, ini ya gerak dari tropisme. Nah, ini enggak susah-susah kita hafal. Kalau geo artinya gravitasi bumi, kalau foto adalah apa? Foto adalah cahaya, berarti gerak menuju cahaya. Kalau tigmotropisme atau di tigmo artinya apa? Tigmo adalah sentuh. Nah, kalau hidro apa? Hidro air ya. Kalau kemo artinya zat kimia. Jadi itulah. Nah, kalau geo gravitasi bumi, kalau foto cahaya, kalau tigmo sentuh, kalau hidro air, kalau kemo zat kimia. Kalau tropisme gimana tadi? Geraknya sebagian, nengok ke yang nyolek. Nah, gerak yang nyolek itu adalah geotropisme. Nah, gerak tropisme yang disebabkan oleh pengaruh oleh gravitasi bumi. Tapi geraknya sebagian ya. Nah, geotropisme ada geopositif yang mendekati inti bumi searah dengan gravitasi bumi. Contohnya apa? Gerak akar menuju pusat bumi. Contohnya lain yaitu gerak bunga kacang tanah menuju ke dalam tanah. Nah, cukup paham ya. Kalau geopositif berarti dia mengikuti arah bumi atau menuju ke pusat bumi. Kalau geonegatif berarti dia menjauhi inti bumi atau berlawanan dengan gravitasi bumi. Contohnya batang menjauhi pusat bumi. Nah, udah kebayang kan? Nah, ini gambar dari kecambah. Nah, kalau yang akarnya menuju pusat bumi atau geotropisme positif. Nah, kalau yang menjauhi pusat bumi adalah geonegatif. Fototropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan oleh pengaruh cahaya matahari. Nah, ini gambarnya ya. Dia geraknya cuma sebagian kan? Berarti yang mempengaruhinya di sini adalah cahaya matahari. Ini ada bunga matahari. Nah, ini juga gambar tumbuhan. Nah, bisa diperhatikan ya. Nah, selanjutnya ada tigmotropisme atau seismotropisme. Adalah gerak tropisme yang disebabkan oleh pengaruh rangsang berupa sentuhan atau persinggungan. Apalagi contohnya gerak membelit sulur tumbuhan markisa dan mentimun. Jadi dia melilit akarnya ke batang ya. Nah, coba diperhatikan itu gambarnya. Tuh ada gambar markisa, ada lagi mentimun. Nah, akarnya melilit. Nah, itu namanya gerak tigmotropisme yang disebabkan oleh pengaruh rangsangan berupa sentuhan. Bisa dilihat ya, kalau kita sentuh misalkan batang menyentuh sulur dari tumbuhan. Nah, coba perhatikan, dia nggak ngelihat ke kita kan, tapi dia membelakangi kita. Namun dia itu apa? Dia gerak tropisme yang disebabkan oleh pengaruh rangsangan berupa sentuhan. Nah, ini adalah sentuhan dari gerak tigmotropisme. Nah, gerak membelit seluruh tumbuhan markisa.
Nah, selanjutnya ada gerak hidrotropisme, di mana gerak hidrotropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan oleh rangsangan air. Gerak tropisme yang disebabkan oleh rangsangan air. Contohnya apa? Yaitu gerak akar menuju sumber air. Nah, bisa kan? Jadi kita tahu bahwa sumber air itu adalah sumber energi bagi tumbuhan. Nah, gerak akar juga termasuk dari gerak hidrotropisme. Nah, berbeda dengan kemotropisme adalah gerak bagian tumbuhan karena rangsangan zat kimia. Contohnya, gerak ujung akar menuju tempat yang banyak mengandung mineral atau pupuk. Nah, akarnya akan bergerak menuju Dia bergerak menuju mendekati pupuk. Nah, ini adalah contoh kemotropisme karena zat berada kimia. Di sekitar tumbuhan tersebut. Yang berikutnya kita bahas tentang nasti. Nasti dibagi jadi termonasti, fotonasti, tigmonasti, kemonasti, niktinasti, dan nasti kompleks. Sekali lagi, don't worry, be happy. Jadi kamu apalin aja kata kuncinya. Termo. Apa termo? Termo adalah suhu, berarti dia bergerak karena ada suhu. Foto, tadi apa foto? Foto adalah cahaya. Tigmo sang Tuhan. Kemo zat kimia. Nikti itu suasana gelap. Nasti itu lebih dari satu rangsang. Jadi dia bergerak karena ada rangsangan yang lebih dari satu. Sekali lagi, termo suhu, foto cahaya, tigmo sentuh, kemo zat kimia, nikti suasana gelap, lalu nasti lebih dari satu rangsang. Adalah geraknya rangsangan dari lebih dari satu. Misalnya termonasti, contohnya apa? Mekarnya bunga tulip pada musim semi yang hangat. Nah, ini gambar bunga tulip mekar oleh pada musim semi yang hangat ya. Contohnya ada lagi gerakan fotonasti atau cahaya. Mekarnya bunga pukul 4 Mirabilis jalava pada saat terkena sinar matahari. Nah, kalau foto artinya cahaya ya. Nah, bisa diperhatikan berarti beda ya termonasti dengan fotonasti. Kalau termo itu suhu, kalau foto cahaya. Termonasti itu kan contohnya apa? Bunga tulip. Jadi dia mekarnya ke mana-mana. Nah, kalau fotonasti mekarnya bunga pukul 4 ke arah cahaya. Hanya untuk mekarnya cuma ke atas, yaitu menghadap cahaya. Selanjutnya tigmonasti, di mana tigmonasti atau seismonasti atau sentuhan, di mana contohnya yaitu pada daun putri malu yang mengencup ketika kita sentuh. Nah, tigmonasti, nah ini oleh sentuhan. Nah, ini ya gerakan tigmonasti. Contohnya yaitu pada daun putri malu yang kita sentuh, dia akan menguncup ke arah ketika disentuh. Nah, selanjutnya niktinasti atau suasana gelap. Contohnya apa? Yaitu kembang turi yang menutup pada malam hari. Nah, niktinasti kalau malam hari sudah gelap kan, makanya dia mengutuk. Selanjutnya kemonasti atau zat kimia. Contohnya yaitu membukanya mulut daun stomata pada siang hari karena adanya karbon dioksida. Nah, selanjutnya nasti kompleks atau lebih dari satu rangsangan, di mana contohnya yaitu gerak membuka dan menutupnya stomata karena rangsangan cahaya matahari dan zat kimia air dan suhu. Berbeda ya antara kemonasti dan nasti kompleks. Nah, ini contohnya stomata membuka dan
stomata membuka dan stomata menutup. Iya, Bu. Lanjut, yaitu taksis. Di mana gerak taksis? Yaitu di mana ada gerak fototaksis dan ada kemotaksis. Di mana fototaksis adalah gerak yang oleh apa? Oleh pengaruh cahaya. Foto cahaya ya. Foto artinya cahaya. Kalau kemo adalah zat kimia. Fototaksis atau cahaya. Nah, contohnya itu gerak kloroplas ke sisi sel yang mendapat cahaya. Selanjutnya kemotaksis atau zat kimia. Contohnya apa? Itu gerak sel spermatozoid menuju sel telur pada tumbuhan lumut dan paku. Nah, ini gambarnya ya. Oleh rangsangan cahaya. Misalnya adalah kemotaksis karena zat kimia. Bisa diperhatikan gambarnya. Nah, ini ada gerak fototaksis dan ada gerak kemotaksis yang dirangsang oleh zat kimia. Itulah video pembelajaran pada kesempatan kali